bela-belain tuh. Rocky Gerung lu persekusi begitu. Hah? Sekarang ngomong apa lu? Ngomong apa lu? Bener Dan nggak? semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, kepala sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ternyata kalian masih ingat ya kasus bajingan tolol ya, kan itu yang marah banyak dari PDIP ya. Ini termasuk ini ada berita mereka Rocky Gerung dilaporkan kan ya, soal kasus bajingan tolol pelapor dari PDIP niat cabut laporan. Kok rasanya Rocky ada benarnya? Bacot, gemes gue. Kok Rocky ada benarnya? Kemarin masih ngejilat lu ya. Kemarin. Nah makanya kemarin marah tuh. Kemarin marah, ternyata sekarang bacot lu. Kita baca dulu ya. Dari Demokrasi nih. Dari Gelora. Maaf, mirip lambangnya. Ya, politikus PDIP Ferdinand Hutahian berniat akan mencabut laporannya terkait kasus ucapan Rocky Gerung bajingan tolol. Ferdinand ternyata. Ferdinand guys, ternyata guys, Ferdinand yang ini loh orangnya guys, yang ini. Nah itu, kegedean lu nan, kecilin dikit, kegedean lu, kayak kegedean ntar lu gede-gede, aslinya kecil juga kan ya. Nah begitu, ternyata, iya. Melalui media sosial X, dalam kurung dulu Twitter, pada Senin 30 Oktober, Ferdinand Hutahian menyampaikan keresahannya apakah sebaiknya dirinya melanjutkan atau mencabut saja laporannya terhadap Rocky Gerung. Mamam, seneng gue, bacot Ferdinand bacot, enak gue ya kan, penjilat kena batunya. Memang cara Allah itu indah banget. Sebelumnya sekitar bulan Juli yang lalu, Polri menerima 24 laporan polisi terhadap Rocky Gerung. Beberapa diterima oleh Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong atau yang dianggap menghina Jokowi. Salah satu pelapor itu adalah politisi PDIP Ferdinand Hutahian dengan laporan nomor LP /B/4465 /2023 Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Agustus 2023. Berarti ya karena Jokowi udah nggak dibela, jadi hukum ini tergantung begitu guys. Udah nggak dianggap menghina. Kalau dikecewakan nggak anggap menghina ya.
Aduh, ya ini bacot Ferdinand nih, aduh. Aduh Ferdinand. Hmm, aduh. Atas laporannya itu, Rocky disangkakan pasal 28 Junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE pasal 156 dan pasal 160 KUHP serta pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956. Iya. Kenapa gua tiba-tiba ngakak? Gua kebayang waktu kemarin Rocky bilang Jokowi bajingan tolol, mereka semua marah. Sekarang, iya bacot lu. Berarti Jokowi bajingan tolol gitu? Menurut Ferdinand, benar juga bajingan tolol. Hai. Aduh. Kemudian pada hari Senin 30 Oktober, Barreskrim Polri menginformasikan bahwa status perkara dugaan penyebaran berita bohong Rocky Gerung telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Artinya sudah ditemukan unsur pidana. Saudara RG sebagai terlapor saat ini tentu saja akan secara formal kita panggil lagi. Setelah penyidik mengumpulkan hasil-hasil penyidikan saksi-saksi, itu akan kita panggil saudara RG, kata Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani. Oh iya Pak, panggil aja. Kuat-kuat aja polisi sama narasinya Rocky Gerung, kuat-kuatin aja. Ya sekalian kuliah Pak, nggak apa-apa juga. Hal itu disampaikan Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 30 Oktober. Namun ia tak merinci tanggal berapa Rocky Gerung akan kembali dipanggil. Senada dengan hal itu, politis PDIP Ferdinand Huta Heian juga mengatakan bahwa kasus Rocky Gerung sudah naik ke tahap penyidikan sejak 17 Oktober yang lalu. Tapi saya berpikir untuk mencabut laporan dan tidak menindaklanjutinya lagi. Saya bertanya Rocky salah atau memang benar ya, kata Ferdinand melalui akun X. Berarti Ferdinand merasa bajingan tolol itu bener, Nan? Akhir-akhir ini di situasi politik dan manuver politik keluarga Jokowi, Ferdinand menjadi ragu untuk melanjutkan laporannya. Ia bahkan menjadi absurd dalam arti mempertanyakan apakah dalam perkara ini Rocky Gerung memang bersalah atau tidak. Berarti lu kemarin ngomong laporan itu cuma gara-gara bela Jokowi aja, bukan karena aduranan. Ya begini ya. Woi, pak sepak. Wak, pak sepak pak preman. Oh, ada lagunya itu ya. Kemudian ia mengaku dirinya telah menerima surat panggilan dari Dikrimum Barreskrim Polri untuk Selasa besok 31 Oktober. Terkait kasus saudara Rocky Gerung, saya telah menerima surat panggilan dari Dikrimum Barreskrim Polri untuk Selasa besok. Saya baca bahwa perkara naik ke tingkat penyidikan, tuturnya. Saya sedang berpikir apakah lebih baik saya cabut laporan. Menurut kalian Rocky Gerung salah apa benar sih? Tanyanya kepada pengikutnya di media sosial X atau Twitter ya guys. Salah seorang warganet menjawab cabut aja bang, nyapain gak ada gunanya, hehehe, komentar akun X @JohnAquino. Hal itu lantas langsung dijawab oleh Ferdinand Huta Heian. Kayaknya gitu aja ya. Ya begitu aja. Sebelumnya Ferdinand Huta Heian acap kali mengkritisi isu perihal masa jabatan 3 periode, presiden 3 periode dan dinasti politik melalui postingan akun media sosial X. Ia mengatakan dinasti politik adalah ancaman bagi demokrasi dan kelangsungan bangsa. Ya, dan yang menyetujui dinasti politik adalah pihak-pihak yang akan menghalalkan sejarah cara demi kekuasaan. Bacot lu, kemarin Gibran naik ke wali kota, lu diem aja, lu seneng aja. Nih Ferdinand satu, yang satu lagi ada dapat video gua guys. Ternyata ya, bisa jadi ya, bajingan tolol ini bener gak sih? Pendukung Jokowi mulai merasa bahwasannya ucapannya Rocky Gerung bajingan tolol terhadap Jokowi itu benar kah? Gitu kah? Kita lihat ini. Ini yang edit siapa ya? Ini ada di internet loh ya. Bowo. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Endes.
Novi Bule, ini yang marah-marah sama Rocky Gerung kan? Sampai dorong-dorong kan? Nih, bela-belain kan? Nih, mamam lu. No, bela-belain deh tuh. Nih, ngomong apa itu? Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Tenang Pak Prabowo, ada saya di sini. Iya betul, Pak Prabowo harus tenang. Ada Mas Gibran di sini, ada Pak Presiden Bapak saya di sini, ada Ketua MK paman saya di sini. Jadi Pak Prabowo nggak usah khawatir, semua bisa terselesaikan dengan aman. Oke? Ya, udah sampai di situ aja gue. Gue mau lihat mukanya dia nih. Kemarin marah-marah, bela-belain tuh. Rocky Gerung lu persekusi begitu, hah? Sekarang ngomong apa lu? Bener nggak? Sekarang setuju nggak lu? Ternyata omongannya Rocky ternyata bener ya? Apakah Jokowi memang benar-benar bajingan tolol? Menurut kalian, apakah Jokowi memang bajingan tolol, guys? Komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempak merah. Sini. Gini ya. Gini. Iya, sempak merah sama Novi dikawinin gimana ya? Mamam yang enak no. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.